Shalom Elohim bersama Masia. Sebelum kita masuk dalam renungan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Ujilah aku Tuhan, haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, pada saat ini kita akan membahas satu tema yang begitu luar biasa untuk meningkatkan semangat, motivasi, dan pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Maka saya ajak kita untuk melihat dari satu kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Teks ini sebenarnya sampai ayat yang ke-25, tetapi dalam bahasan kali ini kita akan membahas ada 3 hal yang sangat penting untuk kita pahami sebagai tanda bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, dalam teks ini kita bisa melihat dan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25, bagaimana Tuhan menyertai, memimpin, bahkan dalam peristiwa ini, momentum ini ada hal yang luar biasa, di mana Tuhan hadir benar-benar menepati janjinya dan mengikatkan diri di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Bapak Ibu dan Saudara, ada 3 hal yang sangat penting untuk kita pahami supaya kita mengerti bahwa kehadiran Tuhan itu bukanlah sesuatu fata morgana, bukan sesuatu yang tidak ada atau prank atau apapun Bapak Ibu dan Saudara, tetapi kehadiran Tuhan adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dan berdampak dan berimpak dalam hidup kita. Bahkan Tuhan memberikan dirinya untuk benar-benar hadir dalam hidup kita sebagai tanda kesetiaan dan kasihnya kepada kita. Ya Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-2, kita bisa melihat bahwa kalau kita membaca dengan seksama mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kedua, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu ada untuk menuntun bangsa Israel. Dan Bapak Ibu dan Saudara, hal ini hal yang luar biasa. Di situ Tuhan mengingatkan kembali, bahkan menceritakan kembali oleh penulis kitab Keluaran ini bahwa Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, diingatkan kembali setelah bulan ketiga, seketika bulan ketiga mereka masuk ke dalam satu tempat yang namanya Gurun Sinai, Bapak Ibu dan Saudara. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka kemudian dituntun Tuhan, dan dalam bulan ketiga, artinya rentang waktu yang begitu luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, penyertaan Tuhan itu luar biasa dan selalu ada. Sudah 3 bulan, artinya sejak mereka berangkat, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam kehidupan perjalanan yang luar biasa. Tuhan membawa mereka, menuntun mereka, dan akhirnya mereka sampai kepada Gurun Sinai, Bapak Ibu dan Saudara. Ini yang luar biasa. Artinya penyertaan Tuhan senantiasa dalam tuntunan yang luar biasa. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh bangsa Israel. Bapak Ibu dan Saudara, ini menarik sekali, kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa hadir dalam hidup mereka dengan tuntunan yang luar biasa. Tuhan juga mengingatkan lewat penulisan ini bahwa mereka juga dinaungi dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan di dalam konteks pasal 19 ayat 1 sampai 25, Tuhan sedang mempersiapkan satu perjanjian yang luar biasa, di mana mereka akan menerima ke-10 firman, Bapak Ibu dan Saudara. Firman yang luar biasa, dan Tuhan mempersiapkan mereka. Bapak Ibu dan Saudara, ini artinya Tuhan benar-benar mengikatkan diri hadir dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita berpikir dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan,
pelajaran yang kita perlu ambil bahwa dalam kehidupan kita Tuhan senantiasa hadir dengan menuntun kita dengan berbagai macam cara. Sekalipun kadang kita tidak sadar, kita tidak peka, dan kadang kita baru mengerti setelah terjadi hal-hal yang yang di kemudian hari baru kita sadar, oh iya ya, Tuhan sudah menyertai saya. Tetapi kadang kita menilainya dari sisi lain, karena kesungut-sungut kita, karena amarah kita, karena ketidak ekspektasi kita yang begitu luar biasa, bahkan di luar rencana kita. Dan saya mau katakan kepada kita semua, kalau Tuhan sudah mengikatkan diri dalam kehidupan kita dan hadir dalam hidup kita, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada, saya mau katakan kepada kita semua, jika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Dia pasti menuntun kita kapanpun, dimanapun, bahkan kadang ketika kita tidak setia pun Dia tetap menuntun dan hadir dalam hidup kita. Itu artinya Tuhan sangat-sangat setia. Di mana ada Allah lain yang sangat setia dibandingkan dengan Allah yang luar biasa itu, yang sudah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, yang menuntun kita sampai detik ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, responi setiap kehadiran Tuhan dengan tuntunan Tuhan. Katakan sama Tuhan dalam perenungan dan dalam doamu, dalam setiap masalahmu, dalam setiap pergumulanmu, Tuhan, tuntun aku, arahkan aku kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Tuntun aku sekuat-kuatnya Tuhan, supaya aku bisa memahami kehendak-Mu, memahami rencanamu. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang kedua, bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita membaca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ayat yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan dibuktikan lewat apa? Lewat arahannya. Mengapa demikian? Kalau kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengarahkan bangsa Israel ini, bukan hanya menuntun mereka, bukan hanya menjagai mereka, bukan hanya Tuhan hadir, tetapi Tuhan juga mengarahkan mereka. Tuhan artinya Tuhan mendidik mereka, sedang mengedukasi mereka, supaya mereka tidak hanya berjalan saja, tidak hanya mau sampai kepada tanah di mana yang Tuhan janjikan kepada mereka, tetapi Tuhan ingin supaya ada pelajaran-pelajaran penting yang mereka pahami. Lewat apa? Lewat Musa. Musa adalah tanda pilihan cara Tuhan untuk menyambungkan maksudnya kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena Dia ingin supaya setiap kehendaknya, setiap perintahnya, setiap kemauannya, isi hatinya disampaikan lewat Musa, dan Musa juga menyampaikannya. Supaya apa? Mereka mengerti maksud Tuhan, mereka mengerti bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup mereka. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, namanya juga bangsa Israel, begitu tegar tengkuk, begitu keras kepala, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan mereka tidak begitu gampang untuk meresponi, tidak begitu gampang untuk kemudian peka dengan kehadiran Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dan bahkan cara Tuhan mengarahkan mereka itu begitu kadang berseliweran dan begitu kontradiktif dengan cara berpikir mereka. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, dari sisi kealahan yang luar biasa, dari sisi Allah yang luar biasa, Dia hadir dalam hidup kita, Dia hadir dalam kehidupan bangsa Israel dengan begitu luar biasanya, dengan begitu detailnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ada hal yang menarik dalam ayat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita membaca dalam ayat yang ketiga, dikatakan dalam ayat 3 bagian 3b, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayat ini begitu menarik. Artinya apa? Tuhan sedang mengedukasi mereka, Tuhan sedang kemudian mempedulikan dirinya terhadap bangsa Israel dengan begitu detail. Artinya apa? Tuhan tahu ini dari orang Israel ini ada yang, dari orang-orang ini ada yang kemudian keturunan Yakub, ada yang kemudian Israel. Ini menggambarkan bahwa ada yang taat dan ada yang tidak. Artinya apa? Tuhan sedang ingin mengubah hidup mereka. Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Ini orang Israel ini tegar tengkuk, ada yang taat, ada yang tidak, ada yang peka, ada yang tidak. Nah, dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan tahu bahwa ada anak-anak Tuhan, ada pengikutnya, ada umat Tuhan, ada gereja, ada persekutuan, ada komunitas yang taat, ada juga yang tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi Tuhan ingin mendidik, mengedukasi lewat apa? Lewat arahannya, melalui apa? Seruan kebenaran firman Tuhan. Musa juga dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk apa? Menyuarakan arahan Tuhan. Oh, ini loh, jangan kamu lewat sana, jangan lewat sini, harusnya lewat sini. Supaya apa? Supaya kamu selamat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi berapa kali kita kadang kemudian tidak mau mengikuti arahan Tuhan,
tidak mau mengikuti didikan Tuhan. Kita mau instan, kita maunya langsung hari itu jadi, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan tidak pernah bosan untuk mendidik kita, mengarahkan kita. Bapak Ibu dan Saudara, yang menarik dalam pasal 19 ayat 1 sampai 25, kalau Bapak Ibu dan Saudara baca berulang-ulang itu, saya waktu membacanya di awal juga begitu luar biasa. Musa ini sampai bolak-balik supaya apa? Orang Israel ini ngerti maksudnya Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah bosan, dan Musa juga begitu sabar luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, kesabaran Tuhan itu ada untuk supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa kita ini sedang diarahkan Tuhan loh. Tuhan ingin supaya kita mengarahkan pada jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Tapi kadang dengan keegoisan kita, dengan amarah kita, dengan pikiran kita, dengan kesombongan kita, karena kita tidak mau diarahkan Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, setiap pengikut Tuhan dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin melihat kehadiran Tuhan dalam hidup Anda, maka bersiaplah dirimu, bersiaplah karaktermu, bersiaplah keluargamu, bersiaplah imanmu, supaya apa? Supaya engkau diarahkan ke jalan yang benar. Saya mau katakan kepada kita semua, hanya ada satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu dalam Tuhan saja. Artinya keselamatan apapun itu hanya ada di dalam Tuhan saja, Tuhan Yesus saja. Dan hanya Dia satu-satunya pribadi yang sanggup dan berani bahkan menyatakan, mendeklarasikan dirinya bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Dia juga jalan bagi kehidupan orang Israel. Bahkan sampai detik ini saya mau katakan kepada kita semua, karena itu responi setiap arahan Tuhan, didikan Tuhan, cara Tuhan berseru kepada kita itu memang berbeda-beda. Kalau si A, Tuhan berseru dengan cara yang berbeda, dengan cara A dan cara B, si B kemudian cara B, si C kemudian cara C. Saya mau katakan tidak semua sama memang. Ada yang sama, oke. Tapi saya mau katakan responi setiap didikan Tuhan, kehadiran Tuhan lewat arahannya, lewat apa? Firman Tuhan. Baca, renungkan kebenaran firman Tuhan. Apa nih pesan Tuhan hari ini buat saya lewat firman Tuhan? Saya mau katakan itu akan sangat indah dan akan menguatkan kita, supaya ketika kita lemah, maka kita bisa kuat, Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, yang menarik adalah kehadiran Tuhan itu juga dilakukan Tuhan lewat apa? Lewat mengingatkan, bahkan mengingatkan dirinya dalam janji-janjinya, Bapak Ibu dan Saudara. Ada dua janji yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel lewat Musa, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai tanda supaya orang-orang Israel mengingat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana cara Tuhan memberkati dan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, ada dua janji. Yang pertama, jika Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca ayat yang kelima B, yang janji yang pertama, bangsa Israel akan menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang akan menjadi kerajaan imam dan bangsa-bangsa yang kudus bangsa, Bapak Ibu dan Saudara. Luar biasa. Ada dua janji yang luar biasa, tetapi ada dua syarat yang mereka harus lakukan. Yang pertama adalah mereka harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan yang kedua berpegang pada perjanjian. Sungguh-sungguh mendengar dan kemudian berpegang pada firman Tuhan. Artinya apa? Mereka harus mulai dengan mendengar setiap arahan, setiap tuntunan, setiap firman Tuhan, setiap apapun yang disampaikan. Supaya apa? Dengan cara mereka mendengar, maka mereka bisa memegang teguh apa yang Tuhan sampaikan. Karena memang ini dalam teks pembacaan pasal 19 ini adalah masa persiapan di mana Musa akan siap menerima 10 firman, dan khususnya bagi bangsa Israel. Nah, maka itu Tuhan memperingatkan mereka, Tuhan mempersiapkan mereka dengan baik, Bapak Ibu dan Saudara. Dua hal ini sangat penting untuk mendasari juga kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Kadang kita mau menikmati berkat Tuhan, kadang kita mau menikmati janji Tuhan, tetapi kadang kita tidak mau dengan dua hal ini. Ini hal yang sangat mudah sebenarnya, tetapi sulit untuk dilakukan. Saya mau katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ini saya ulang-ulang, saya mau katakan. Karena apa? Hari ini begitu banyak orang Kristen, begitu banyak pengikut Tuhan tidak mau mendengar firman Tuhan. Mereka mau dengar YouTube, mereka mau melakukan hal-hal yang lain yang di luar firman Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, tetapi tidak mau mendengar firman Tuhan sedikit pun. Ini menjadi koreksi buat kita. Ini menjadi tamparan buat kita, teguran buat kita, bahwa sekalipun kita melakukan banyak aktivitas, kita harus belajar mendengar firman Tuhan di awal.
Supaya apa? Dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh kemudian kita berpegang teguh firman Tuhan, maka kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan kita akan menjadi bangsa yang kudus, Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Kita dilayakkan Tuhan di hadapannya, menerima setiap anugerah kasih setia Tuhan, menerima damai sejahtera. Bapak Ibu dan Saudara, orang tidak bisa menerima. Saya mau katakan dalam hukum Alkitab, orang tidak bisa menerima damai sejahtera, orang tidak bisa menerima janji Tuhan kalau dia tidak mendengar firman Tuhan dan tidak mau berpegang teguh pada firman Tuhan. Artinya tidak mau melakukannya. Ini dua syarat, Bapak Ibu dan Saudara, sekaligus dua janji. Itu artinya Tuhan mau supaya kehadirannya direspon dengan baik. Dengarkan saja. Saya mau katakan, begitu banyak di antara kita, pribadi-pribadi pengikut Kristus dimanapun Anda berada, suara sahabat Koci, saya mau ingatkan kepada kita, memotivasi kita, kembalikan pendengaran kita, jadikan kita memiliki telinga seorang murid, supaya ketika ada firman Tuhan, ada teguran, ada kemudian penyampaian firman Tuhan, kita bisa punya ketelinga sama, menerima setiap dan mendengarkan dan mau melakukannya, Bapak Ibu dan Saudara. Karena orang yang punya mau mendengarkannya artinya dia punya kerendahan hati, dan ketika dia punya kerendahan hati, dia pasti mau melakukannya. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, dimanapun Anda berada, mulailah dengan mendengarkan, sebab dengan demikian engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan menepati setiap janji-janjinya. Engkau akan menjadi umat kesayangan. Kalau menjadi umat kesayangan luar biasa loh. Artinya apa? Pun yang kita minta sebenarnya Tuhan mau kasih. Pertanyaannya sekarang, maukah kita menjadi pribadi dengan ukuran Tuhan, menjadi seorang pribadi yang kemudian disayang Tuhan? Dua syaratnya, dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan, Bapak Ibu dan Saudara. Mudah sekali. Dan saya mau katakan kepada kita semua, dua ciri tersebut Tuhan ingatkan berulang-ulang kali. Artinya apa? Tuhan ingin supaya kehadirannya dikenang, diingat, menjadi review, menjadi pengingat, menjadi batasan buat Bapak Ibu dan Saudara. Supaya ketika kita mau melakukan dosa, ingat, ada kasih Tuhan, ada janji Tuhan. Jangan lakukan itu. Supaya apa? Supaya kita kemudian terhindar dari apa? Dari ketidaksayangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah cemburu, Tuhan sudah marah, kita tidak akan menjadi kesayangan. Nah, makanya Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama menjadi umat kesayangan Tuhan. Supaya apa? Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia mau menuntun kita, mengarahkan kita, mengingatkan kasihnya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita peka terhadap kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah tanda kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Dia selalu menepati, bahkan mengingatkan dirinya dalam kasihnya. Suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, tetaplah di dalam kehadiran Tuhan, peka terhadap kehadiran Tuhan, dan senantiasa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Shalom Elohim Besem Hamasia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.